Halo, ketemu lagi bersama saya Revaldo Hunter. Kali ini saya bersama Indah Gila. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tips untuk mahasiswa di luar negeri biar belanja lebih hemat dan murah. Ya, apalagi kalau kita sama keluarga, sama pasangan atau sama anak, kita harus lebih pintar manage uangnya. Betul, karena kita juga bukan pakai uang sendiri, pakai uang beasiswa, jadi harus bisa di-manage dengan baik gitu loh. Oke, first kita mulai dari orang Indonesia nggak bisa hidup tanpa beras, betul nggak? Ya. Nah, beras yang paling murah itu yang kita udah temuin itu adanya di Tesco. Oh, Indah bawa berasnya. Ya, ini namanya Tesco apa ini? Everyday value. Everyday value. Jadi ini rasanya tuh mirip banget sama beras yang ada di Indonesia. Dan ini terbilangnya paling murah karena Paling murah dan best value for money. best value for money. Karena ini cuma 40 pence. 45 pence. 45 pence. Jadi tapi sekitar 8.000, 7.500 lah. Iya, dibandingin 1 kilo. ya, dibandingin kamu beras yang lain kayak Tilda dan lain sebagainya itu bisa 3, 4, 5 pounds. Kilo dulu. Berapa kilo? Iya, kayaknya yang ada yang 1 kilo itu 1 kilo itu sebenarnya 2 pound. 2 pounds lah. Jadi Atau 1,5 gitu-gitu. Kadang-kadang orang Indonesia belinya basmati rice, itu kayak beras India yang lepas-lepas dan panjang, atau beras Thailand yang emang wangi banget, enak banget karena export quality, tapi itu terlalu mahal dan terlalu wangi. terlalu wangi. Jadi kita Karena prefer kita beli beras banyak setiap hari, kita makan tiap hari, jadi lebih baik kita beli yang everyday value. betul banget. Next, kalau misalkan kita mau belanja sayur-sayur, kita biasanya belanjanya di Asda. Jadi Asda itu sayurnya cukup murah ya. Murah dan Jadi cukup lengkap. Tipsnya adalah beli yang label reduce. Label reduce. Jadi biasanya kalau di sini standarnya tuh bagus banget ya. Jadi kalau sayuran biasanya seminggu ada tanggal ada tanggal kadaluarsanya sayurannya. Sebenarnya bukan kadaluarsa, tapi mereka standar untuk display di supermarketnya. Betul. Jadi kalau udah sampai tanggal itu belum terjual habis, mereka akan ngurangin harganya diskon. Padahal kalau misalkan udah expired pun sayurannya masih seger banget menurut kita ya. Jadi itu bisa bikin belanja makin hemat. Kalau single buat makan sendirian maksudnya. Waktu dulu kita suka beli frozen vegetables, jadi sayur beku yang kayak jagung pipil, terusnya brokoli, bisa-bisain ya. Ya, terus brokoli atau bayam juga kotak-kotak gitu. Jadi belinya bisa banyak, itu harganya cuma 1 pound di Tesco atau di Iceland. Terus kita bisa makan dan sisanya nggak akan busuk gitu loh, karena kan selalu frozen. Nah, sayur beku di sini lebih bagus sih karena dia dibekuinnya pas pakai baru harvest, panen. Terus kalau pakai nitrogen dan bisa jadi beda kayak nggak bekuin kita langsung di dalam kulkas gitu. Jadi itu tips buat yang single, jadi selalu bisa fresh dan selalu dapat pasokan sayur buat teman-teman makan yang sehat. Nah, next itu kita di mana kita beli ayam atau daging halal itu? Telur halal nggak? Wah, telur halal nggak ya? Gimana tuh jawabnya? Jadi kalau biasanya kita beli ayam atau daging sapi halal itu di halal store. Nah, tipsnya adalah kalau misalkan ada 2 toko halal store, yang satu besar, yang satu kecil, kalian coba cek harga di yang kecil. Biasanya untuk bertahan mereka kasih harga yang lebih kompetitif, lebih murah. Biasanya lebih murah 25 pence, lebih murah 50 pence, tapi itu karena kita belinya reguler, ngaruh banget. Jadi kalau misalkan di Newcastle ada 2 toko halal store besar, itu namanya Newcastle Halal Store. Tapi ada toko seberangnya itu kecil, namanya Northeast Halal Store juga ya. Halal Store itu lebih murah dan lebih bersahabat juga bapaknya. Jadi udah kenal kita. Iya gitu ya, jadi kita beli daging ayam, misalnya buah ayam, satu ekor ayam, mau baby chicken atau medium chicken, atau large chicken, jadi bisa disesuaikan. Terus dipotong-potong di sana sendiri. Nah, tipsnya adalah ayam kalau misalkan dijualnya kita milih yang cuma sayap doang 1 kilo dibandingkan ayam yang utuh 1 kilo, itu lebih murah sayap. Jadi misalkan kalau ayam itu 1 kilonya 2,25 pounds, itu sayapnya bisa cuma 1,8 pounds. Itu jadi kalau misalkan kalian yang suka sayap doang,
ya bisa pilih beli yang sayur doang. Kayak jeroan, kayak lidah, hati, terusnya apa lagi yang jeroan ada yang temen? Paru, jantung. Kalau ada Nah. dia jual itu biasanya lebih murah daripada daging. Betul banget. Karena mereka nggak suka. Iya. Terus apalagi ya yang biasanya krusial banget buat mahasiswa di luar negeri, Indah? Sarapan. Nah, biasanya kalau misalkan sarapan kan kita nggak selalu makan nasi ya. Kita bisa milih antara either itu roti atau sereal atau pancakes terserah ya. Atau harus makan nasi kuning. Nasi kuning nggak tahu deh, bikin sendiri kali. Cuman kalau misalkan kita itu awalnya kita beli sereal atau roti ya, tapi lama kelamaan kita udah cari-cari cara bikin sereal sendiri dan itu jauh lebih sehat, jauh lebih banyak dapatnya, intinya jauh lebih hemat. Iya, kita bahannya dari oats. Ini kayak kalau di Indonesia bisa Quaker oats gitu, nggak yang instan, yang masak. Kalau kita beli granola di Indonesia itu mahal. 70.000, 80.000. Di sini juga cukup murah sih, cuman suka terlalu manis. Betul. Atau kurang ada buahnya, kurang seratnya. Untuk our standard ya. Terus kita makan tiap hari dan porsinya banyak, jadi kita bikin sendiri. Ini oat kayak gini cuman 75 pence 1 kilo, sedangkan kalau beli sereal besar bisa 3 pound. 3 pound doang gitu. Jadi kita terus beli kuaci, terusnya buah labu, terusnya kita bisa tambahin choco chip, tambahin madu gitu. Nanti kita ada videonya, mungkin kalau teman-teman tertarik ngeliat gimana cara bikin sereal, kita bisa bikin komen di bawah ya, biar kalian nunjukin cara masaknya. Oke, itu bisa disesuaikan dengan selera dan budget. Oke. Iya. Betul banget. Kayak hari ini mau rasa pisang, besoknya rasa cranberries dan coklat, besoknya lagi blueberry. Terserah. Ya, Bebas. Oke. Next itu di mana sih cari makanan-makanan Asia? Jadi biasanya kalau misalkan di negara-negara Eropa pun, seperti di Inggris, especially di Newcastle ini, ada namanya supermarket Asia. Ya. Di tiap kota juga, di London juga ada ya supermarket Asia. Di semua tiap kota sih, kayak temen-temen di kota lain itu kayak harus datang ke Newcastle buat beli Supermi. Iya nggak sih, buat Indomie. Jadi biasanya kalau misalkan teman-teman dari Durham itu dekat sekitar setengah jam dari sini kalau naik bis atau 15 menit naik kereta, itu harus ke Newcastle kalau mau beli makanan Asia. Nah biasanya kita beli Indomie, beli saus ABC, beli apa lagi dah? Beli tempe, itu ada di Asian supermarket kayak gitu. Kalau di Newcastle namanya Hayu. Ada yang mau ditambahin tentang Asian supermarket? Nah kebetulan sebagai Londoner at heart, yang selalu membanggain London dimanapun berada, Hayu itu besar banget dan lorong-lorongnya besar, pilihan lorongnya banyak, dan juga murah ya. Banyak makanan Indonesianya juga. Dibandingkan dengan toko yang di Chinatown yang di London yang kecil-kecil terus antrenya rame banget, mepet mau jalan aja terus takut kesenggol saus-sausan gitu. Cuman di sini nggak ada, kayak ada bumbu instan kayak bambu Indofood gitu, terusnya nggak ada sambal pecel. Terus apa lagi ya yang suka susah nyarinya tuh, kecap bango. Di sini kayak semua itunya suplainya ABC ya, kecap, saus itu ABC. Padahal kita suka bangau. Untung kita bawa 4 kilo kecap dari Indonesia. Bangau. Bangau, oke. Next, tips selanjutnya apa ya Indah kira-kira buat mahasiswa yang ada di luar negeri? Oh iya, jangan ragu untuk belanja own brands atau makanan-makanan dari brand supermarketnya. Karena mereka pasti high quality standarnya dan lebih murah, jauh lebih murah, dan kita bisa nge-save sampai kira-kira 30% lah ya kalau ngitung. 30% misalnya barang brand nih. Biasanya kita beli barang brand 15 pounds gitu dengan harga, dengan barang-barang yang sama, cuman brandnya brand Asda atau brand Tesco itu bisa hemat sampai 10 pound doang belanjanya untuk 9 pound. Contohnya kayak tuna. Ini tuna isinya 5, kita biasa buat bikin telur dadar atau bikin pasta bake atau spaghetti.
Ini juga ada Tesco Everyday Value, ada yang ini. Nah rasanya kan sama ya? Sama, maksudnya untuk barang-barang yang standar ya, bukan barang-barang yang rasa khusus gitu. Itu sama aja sama. Apalagi kalau kita terus dimasak karena akan campur dengan rasa-rasa yang lainnya. Kayak misalkan beli susu juga itu di Tesco ada yang pure ya, pure Tesco iya, itu lebih murah gitu kayak semuanya. Karena kita kadang-kadang suka nggak percaya ya sama brand supermarket di Indonesia gitu. Meskipun ya pokoknya kita sendiri nggak pernah beli. Nggak pernah beli, tapi Pernah beli. giliran di sini di Inggris itu kayak wah kita nyobain, wah kualitasnya Biskuit, sama. terusnya margarin, minyak goreng, goreng. dan segala macamnya itu pasti punya brand dari supermarket. Itu lebih murah. dan lain-lain lah pokoknya. Jadi intinya adalah kalian harus tahu beli barang apa di mana. Jadi soalnya kadang-kadang telur misalkan lebih murah di Iceland gitu. Terus tapi kalau misalkan di Asda lagi diskon bisa murah di Asda. Jadi intinya kalian sering cek-cek aja lah. Atau kalau nggak usah cek supermarketnya Oh, langsung iya. satu, langsung aja cek online karena Website-nya, mereka pasti betul punya banget. websitenya. Mm-mm. Kayak cek, oh sekarang si madu ini lagi diskon di tempat ini. Di mana betul banget. Jadi kayak misalkan beli Nutella. iya, jadi kayak misalkan beli Nutella tuh di Iceland harganya sekian, di Asda harganya sekian, pas lewat di Halal Store ternyata setengah harga. Jadi intinya di sini tuh Cuman Halal Store nggak punya website. nggak punya website. Jadi intinya kadang-kadang ya cek-cek aja gitu. Ya gitu aja dari kita. Kalau teman-teman punya tips lain tentang belanja hemat ala mahasiswa, Atau mahasiswa di luar negeri, kalian komen bisa di bawah komen ya. di bawah. Oke. Nanti juga ada video kita belanja. Gimana sih belanja di luar negeri ala mahasiswa? Soalnya beda, kita ada scanning, terus ada bikin meal plan dan segala macamnya, seru banget. Nanti itu bisa dicek di YouTube channelnya Indah. Oke. Nah segitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, terutama buat teman-teman yang lagi belajar di luar negeri atau berencana belajar di luar negeri, bisa belanja lebih hemat lagi. Oke, segitu aja. Jangan lupa klik video di sini untuk lihat gimana sih cara belanja di luar negeri. Itu nanti di syutingnya sama Indah. Oke, Iya. dan juga bisa dilihat sini video yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe. Klik di sini, klik di sini, ya. Klik di sini yang tengah-tengah sini. Klik subscribe. Oke, see ya. Bye. Bye. Have a nice day.